Ustaz. Ya. Bedanya zakat, sodakoh, infak, wakaf. Ya, jadi seringkali orang pertama-tama ini tetap harus dibahas Ustaz setiap tahun, bahwa saya orang kan sering ada ZIS gitu ya Ustaz ya, zakat, infak, sodakoh. Nah ini bedanya apa Ustaz kalau dari sudut pandang Islam, dan sebelum kita berbicara tentang yang lain, tentang zakat, fitrah, zakat mal, dan seterusnya, gimana Ustaz ini kira-kira untuk pendahuluannya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Pertama tentang sodakoh ya. Jadi istilah sodakoh itu digunakan kalau di dalam bahasa Al-Quran itu kadang-kadang maknanya itu untuk sodakoh tatawu, sodakoh sunnah, tapi juga kadang-kadang bermakna sodakoh wajib. Ada dua secara ya, tidak langsung. Ada dua. Misalnya ketika Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ya, innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi sedekah di sini itu maknanya adalah zakat yang wajib. Gitu. Nah, itu berbeda dengan misalnya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha itu kata sedekah itu kamu jangan batalkan sedekahmu bil manni wal adha. Jadi dengan celaan, dengan kata-kata yang menyakitkan dan sebagainya. Kalau sekarang ini saat di-upload, di selfie, ya, itu Ustaz kira-kira. Sedekah yang dimaksud di dalam ayat tadi itu adalah semua sedekah. Mau sedekah wajib, mau sedekah sunnah, itu tidak boleh dibatalkan dengan mani wal adha tadi. Gitu. Jadi karena itu istilah sedekah itu bisa meliputi dua. Wajib bisa sedekah tatawu, sedekah sunnah. Sedekah wajib itu ya zakat. Sedekah sunnah itu infak. Berarti ini sebenarnya satu bahasan Ustaz. Satu bahasan. Payung besarnya sedekah. Ya, sedekah. Nah, kata infak itu sebenarnya kan satu akar dengan kata nafkah. Nafkah, ya. Nah, nafkah itu adalah sesuatu yang kita keluarkan. Nah, nafkah ini sifatnya umum. Jadi, misalnya seorang suami kemudian mengeluarkan hartanya untuk membiayai hidup keluarganya, itu disebut nafkah. Berarti kita berinfak ke istri boleh saat gitu? Ya, itu bahasa Arabnya maknanya infak. Oh gitu. Iya. Jadi bahasa kecuali antum zakat ke istri nggak boleh. Itu wajib berarti. Ya, jadi bahasa Arabnya itu maknanya atau digunakan kata infak, wa anfiqu mimma razaqakumullah. Jadi itu maknanya berarti belanjakan. Mengeluarkan gitu. Nah, infak itu ada yang karena faktor silah, karena hubungan seperti suami dengan istri, anak dengan orang tua, itu karena faktor silah. Ya. Tapi ada juga yang bukan karena itu. Nah, jadi kalau karena faktor silah ini kan hukumnya wajib. Seperti tadi itu seorang suami kepada istrinya kan wajib. Nafkah wajib. Ada juga yang infak bukan karena silah. Misalnya kita punya teman, artinya tidak punya hubungan kerabat ya. Tidak ada hubungan yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, yang terakhir ini itu bisa kita sebut sebagai perkara sunnah. Nah, itu masuk tatawu tadi. Infak juga ada dua, wajib dan tatawu. Ya, jadi oleh karena itu misalnya nanti kalau bicara soal hukum itu nanti harus kita dari situ nanti baru kita bisa pilah. Jadi misalnya ketika kita bicara soal hukum sedekah wajib, atau yang disebut zakat tadi, apakah itu zakat mal atau zakat fitrah, itu ada aturan khusus gitu. Karena dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi diambil dari yang kaya, dari mereka itu siapa? Orang Islam. Jadi zakat
atau sedekah wajib tadi, zakat mal atau zakat fitrah itu diambil dari orang Islam. Wa turaddu ila fuqaraihim, dan kemudian didistribusikan ya Kepada yang fakir dari kalangan mereka. Siapa? Orang Islam juga. Nah, jadi kalau bicara soal sedekah wajib itu ada peruntukannya untuk siapa? Dari orang Islam untuk orang Islam. Tapi kalau sedekah tatawu, sedekah sunnah boleh. Nah, sedekah sunnah itu termasuk diantaranya nanti kalau kita bicara kurban, sama seperti tadi misalnya kita di jalan ngasih orang ngemis atau orangnya minta, atau misalnya ada orang yang membutuhkan kita kasih, itu namanya sedekah tatawu. Itu tidak mengenal agama. Mau Islam, mau orang non muslim itu boleh, nggak apa-apa gitu. Gitu. Oh, berarti secara langsung ya, berarti zakat, infak, sodakoh itu berasal daripada satu kata sebenarnya. Ya, rangkaian. Sodakoh, satu rangkaian lah ya. Bisa dikatakan bahwa zakat itu adalah sodakoh yang wajib. Zakat sodakoh yang wajib. Infak itu sodakoh yang tidak wajib, atau infak itu pengeluaran secara umum gitu ya. Nah, kalau misalnya infak itu kepada yang wajib, itu namanya nafkah wajib. Kalau yang nggak wajib ya, kalau bahasa Indonesia sedekah. Sedekah. Nah, itu berasal dari bahasa Arab sodakoh. Kalau sedekah itu nggak mengenal agama. Artinya mana aja kemanusiaan yang kita lihat perlu ya kita sedekah. Tapi zakat spesifik. Zakat spesifik. Kalau ini Ustaz, bedanya ibadah. Bedanya zakat fitrah sama zakat mal Ustaz. Nah, beda lah. Mal fitrah. Dasar malaf. Ya. Jadi gini, sederhananya manusia itu ada dua sisi. Sisi pertama itu terkait dengan hitungannya kepalanya. Sisi kedua itu terkait dengan hartanya. Jadi zakat itu kan disebutkan khud min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum biha. Ambil dari mereka itu zakat untuk mensucikan. Nah, yang disucikan itu bisa dua. Nah, di dalam konteks hadis terkait dengan zakat fitrah itu Rasulullah menyebutkan begini, zakatul fitri atau zakatul fitri tuhratun lis-shaimi wa tu'matun lil masakini. Jadi zakat fitrah itu tuhrah lis-shaim. Kenapa orang puasa itu perlu dibersihkan? Nah, itu ada penjelasan menarik. Kadang-kadang kan orang puasa itu kan puasa mulutnya, dalam arti imsak anil mufattirat. Jadi menjaga dirinya dari perkara membatalkan. Apakah itu makan atau minum gitu ya, atau yang membatalkan lah ya. Tapi kadang-kadang dia tidak bisa menjaga dari dosa. Benar Ustaz. Iya kan? Nah, Rasulullah mengatakan zakatul fitri tuhratun lis-shaimi. Jadi ketika orang itu berpuasa dan dia mungkin ada syawaib, ada kotoran-kotoran yang melekat di dalam dirinya, entah itu mulutnya, entah itu matanya, pikirannya, entah telinganya, tangannya, kakinya, hatinya, maka cara membersihkan di ujung Ramadan itu adalah dengan zakat fitrah. Tapi itu konteksnya dengan apa? Terkait dengan zakatun nafs, diri dia sendiri, bukan terkait hartanya. Bukan. Nah, jadi terkait dengan zakat fitrah itu juga tuhra lis-shaim. Bagi orang yang berpuasa. Terus bagi orang yang miskin apa? Tu'mah lil masakin. Itu menjadi makanan bagi orang miskin. Nah, gitu loh. Jadi hikmahnya ke dalam itu untuk tuhra, untuk pembersihan, hikmahnya keluar untuk memberikan makan kepada orang yang tidak mampu. Makanya harus ditunaikan sebelum sholat Id. Nah, kemudian boleh ditakdim, diajukan. Artinya tidak harus menunggu sholat Id, tapi bisa diajukan sebelum. Misalnya seperti sekarang 10 hari sebelum menjelang Id, silakan. Supaya menjaga-jaga saat ya. Karena orang miskin itu kan boleh jadi kebutuhannya bukan hanya pada saat Id, ya kan? Dan dia pas dapat Id banyak banget tuh, Ustaz. Dia dapatnya berapa puluh kilo gitu ya. Beras gitu misalnya. Nah, itu tadi ya, yang pertama itu tuhra lis-shaim. Yang kedua itu kan tadi ayatnya itu kan wa tutahhiruhum biha. Nah, tutahhiruhum itu bisa tathirun nafs, bisa membersihkan jiwanya, wa tathirul mal, bisa membersihkan hartanya. Nah, karena itu ada zakat fitrah itu untuk pembersihan diri, ada zakat mal untuk pembersihan hartanya. Gitu. Nah, dua-duanya wajib.
Ya, dan Islam konsisten selalu Ustaz. Iya. Ada harta, ada jiwa senantiasa Ada gitu ya. Oh iya. Berarti mal itu berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan jiwa. Tapi kalau seandainya fitrah itu berkaitan dengan jiwa. Artinya siapapun dia, walaupun masih anak kecil, dia tetap harus bayar zakat. Harus bayar zakat. Fitrah gitu, Iya, Ustaz, ya. Walaupun dia masih bayi gitu. Iya. Nah, walaupun dia belum punya duit, dia tetap harus bayar zakat fitrah. Iya, terus orang yang nggak punya duit mau membersihkan dosanya pas Ramadan gimana ya? Nah, Pas puasa ada itu. caranya.